Sulur-sulur tanaman menutupi sekeliling lembah kecil itu saat bola cahaya putih melesat ke arahnya. Di dalam cahaya putih itu, tampak seorang wanita cantik berjubah hijau duduk tegak di atas seekor burung seputih salju. Dalam sekejap mata, burung itu tiba di atas lembah kecil dan melipat sayapnya, menukik ke arah tanaman rambat lebat di bawah. Wanita itu mengangkat tangannya dan meluncurkan segel mantra ke bawah, menyebabkan pemandangan itu bergetar dengan cahaya hijau. Tanaman rambat itu tiba-tiba menghilang dan menampakkan penghalang cahaya hijau. Wanita itu pun turun dari burung dan menghilang menembus penghalang dengan kilatan cahaya putih. Saat penghalang itu menghilang, menampakkan 6 kultivator yang semuanya juga mengenakan pakaian hijau. Mereka duduk mengelilingi formasi mantra 5 titik selebar sekitar 20 meter di pintu masuk lembah kecil itu. Dengan setiap kultivator duduk bersila di setiap sudut formasi mantra, formasi itu mulai berkedip-kedip dengan cahaya spiritual. Kultivator yang tersisa adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang yang duduk di tengah formasi mantra dengan mata tertutup. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dan menatap langit. Ada cahaya putih yang perlahan turun ke arahnya. Sesaat kemudian, seorang wanita berjubah hijau muncul di hadapan lelaki tua itu dan memberi hormat kepadanya begitu ia mendarat. Wanita berjubah hijau itu menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat dan kemudian berkata, "Murid ini memberi salam kepada senior bela diri. Kabut beracun di pegunungan telah sepenuhnya menghilang. Ada banyak kultivator yang telah berkumpul di depan lembah air terjun iblis," ucap wanita tersebut. Pria tua berjanggut panjang itu memutar-mutar janggutnya dan perlahan bertanya, "Apakah sekti roh hantu sudah muncul?" ucap lelaki tua itu. Setelah berpikir sejenak, wanita itu dengan hati-hati menjawab, "Selain beberapa orang, sebagian besar anggota sekti roh hantu belum mengambil tindakan." Pria tua berjanggut panjang itu mendengus dan kemudian berkata, "Karena sekti roh hantu belum bertindak, kita juga tidak boleh bergerak terburu-buru. Selama kita memperhatikan para tetua mereka, kita tidak akan mengalami kemalangan. Keponakan Han, terus pantau pergerakan mereka dan segera laporkan jika ada perubahan," ucap lelaki tua tersebut. "Baiklah, murid ini akan berangkat." Wanita berjubah hijau itu menerima perintahnya tanpa perlawanan. Setelah memberi hormat kepada lelaki tua itu sekali lagi, dia terbang pergi dengan burung roh. Pria tua itu memperhatikan wanita berjubah hijau itu pergi hingga menghilang, dan matanya berbinar-binar saat ia sejenak tenggelam dalam pikirannya. 5 kultivator yang duduk di sekitar formasi mantra sama sekali tidak terganggu oleh kemunculan wanita bermargahan itu. Mereka semua tetap diam, seolah-olah terbuat dari kayu. Di sisi lain, pria tua berjanggut panjang itu sama sekali tidak menganggap hal ini aneh dan kembali menutup matanya. Di suatu tempat di puncak gunung yang tinggi, berdiri seorang pendeta tahu parubaya berjubah abu-abu di atas sebuah batu besar. Selain itu, ia juga nampak menatap ke arah lembah air terjun iblis dengan mata yang menyipit, sementara angin kencang menerpa dirinya. Pendeta tahu itu menoleh untuk melihat 2 boneka menyeramkan di sisinya dengan sedikit rasa puas. Sesaat kemudian dia bergumam, "Dengan 2 boneka kuno tingkat Yuanying ini, aku akan menuai hasil besar dari perjalanan ke lembah iblis jatuh ini." Setelah mengatakan itu, pendeta tahu mengangkat lengannya dan menyerang boneka-boneka itu dengan segel mantra. Dalam sekejap, boneka-boneka itu dengan cepat menyusut dan melesat ke lengan bajunya. Tak lama kemudian, pendeta tahu melesat menembus langit menuju lembah air terjun iblis sebagai seberkas cahaya merah. Sedangkan di sudut langit lainnya, terdapat 3 garis cahaya yang berjajar, serta nampak terbang menuju lembah air terjun iblis. Jika Hanli melihat ketiganya, dia akan sangat terkejut karena dia akan mengenali 2 di antaranya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berwajah pucat berjubah kuning, leluhur Linghu dari lembah Mapal Kuning. Di sisinya ada seorang wanita berjubah putih dengan kulit pucat dan ekspresi dingin. Itu adalah tetua agung sekte bulan bertopeng dan kakak seperjuangan Nanggung Wan. Orang yang tidak akan dikenali Hanli adalah lelaki tua itu, yang memiliki dahi curam dan hidung seperti singa.
Ketiganya terdiam sepenuhnya saat mereka bergegas pergi dan segera menghilang menjadi bintik-bintik cahaya yang memudar dari langit tanpa jejak. Pada saat yang sama, banyak kultivator mulai muncul di dekat pegunungan Seribu Tautan serta tampak sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Saat ini, Hanli telah tiba di dekat lembah air terjun iblis. Dia duduk di sebuah gundukan beberapa kilometer dari pintu masuknya, serta tampak termenung memandang ke arah lembah air terjun iblis. Pada saat itu, Hanli menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki radius puluhan kilometer di dekatnya. Dia menemukan bahwa lebih dari 1000 kultivator telah berkumpul di sini dengan banyak kultivator Yuanying yang eksentrik tersembunyi di antara mereka. Meskipun para kultivator ini bukanlah tokoh yang setara dengan kultivator 3 besar langit selatan, mereka semua adalah individu luar biasa yang memiliki kemampuan rahasia yang aneh dan juga merepotkan. Hanli tidak begitu sombong hingga percaya bahwa dia tidak perlu takut kepada kultivator yang tidak setingkat dengan 3 kultivator agung langit selatan atau para bijak ilahi Maulan. Karena pada dasarnya hanya satu kesalahan saja sudah cukup untuk membuatnya kehilangan nyawa di lembah itu. Sembari merenung, Hanli sesekali mengamati pintu masuk lembah iblis. Jika bukan karena para kultivator yang berkumpul di sana, Hanli tidak akan percaya bahwa celah gunung biasa seperti itu adalah pintu masuk ke lembah iblis. Namun, ada awan kelabu yang bergolak di atas pintu masuk yang dipenuhi energi spiritual. Itu adalah pertanda aneh yang meninggalkan kesan dingin pada siapapun yang melihatnya. Dari luar, pintu masuknya tampak hanya sebesar 30 meter, tetapi ia hanya mampu melihat sejauh 300 meter ke dalam lembah ketika ia mencoba menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Hambatan di lembah tersebut telah menghalanginya untuk melihat lebih jauh dan ia tidak dapat menyaksikan sendiri apa yang disebut sebagai celah spasial. Meskipun Hanli mampu menembus batasan-batasan itu dengan indera spiritualnya, ia ragu untuk melakukannya di daerah berbahaya seperti lembah iblis dan dengan hati-hati menarik kembali indera spiritualnya. Tak lama kemudian, Hanli duduk bersila di atas gundukan dan menutup matanya. Waktu berlalu perlahan hingga setengah hari kemudian ketika Hanli merasakan aura yang familiar di antara banyak kultivator yang berkumpul di sana. Setelah berpikir sejenak, Hanli berhasil mengidentifikasi mereka dan dia mengerutkan kening. Pada saat itu, terdengar suara di dekatnya yang berteriak dengan cemas. Para Maulan telah tiba. Para prajurit sihir Maulan juga ingin mencari harta karun di lembah air terjun iblis, ucap suara-suara tersebut. Setelah pengumuman itu, keriuhan memenuhi pintu masuk dan Hanli merasakan jantungnya berdebar kencang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sebuah kereta terbang aneh bergerak ke arah mereka. Badan kereta itu bulat dan panjangnya lebih dari 60 meter. Kereta itu berkilau dengan cahaya perak dan dihiasi dengan ukiran karakter jimat di seluruh permukaannya. Ada lebih dari 10 kultivator yang mengenakan jubah Maulan berdiri di dalam kereta, yang tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa mereka adalah pendekar sihir Maulan. Ketika Hanli melihat ini, dia memasang ekspresi terkejut. Meskipun dia telah mendengar desas-desus bahwa Maulan akan datang, dia tidak percaya itu benar. Lagi pula, sekte selatan surgawi mungkin telah berdamai dengan Maulan, tetapi pertempuran di perbatasan telah meninggalkan kedua belah pihak dengan luka yang parah. Maulan telah menumbuhkan kebencian yang mendalam di antara banyak sekte, dan tanpa berlalunya beberapa ratus tahun, kebencian ini tidak akan mudah hilang. Dan dalam keadaan seperti itu, agak tidak masuk akal jika Maulan berani memasuki jantung sekte selatan surgawi untuk mencari harta karun di lembah air terjun iblis. Mungkinkah mereka tidak takut bahwa para kultivator yang pendendam akan bersenggongsel melawan mereka dari belakang? Tepat ketika Hanli memikirkan hal ini, kereta besar itu tiba di atas pintu masuk lembah air terjun iblis, memperlihatkan dengan jelas wajah-wajah para pendekar sihir yang ada di dalamnya. Hanli melirik kedua orang di depan dan menyadari sesuatu. Dengan kedua orang itu sebagai pemimpin, mereka tidak takut akan pembalasan dari kultivator biasa. Namun, Hanli masih merasa heran mengapa 3 kultivator agung langit selatan mengizinkan mereka masuk.
Dua pendekar sihir yang memimpin mereka adalah sang bijak ilahi terpelajar bermarga Zong dan seorang wanita bermarga Li yang menjaga lentera kuno. Kereta terbang itu mendarat di sebuah gunung kecil tidak jauh dari Hanli. Setelah para kultivator sihir keluar dari kereta, pendekar sihir Li menyerang kereta itu dengan segel sihir dan ukurannya menyusut. Ketika orang-orang lain di pintu masuk lembah air terjun iblis melihat ini, mereka tercengang dan merasakan keterkejutan yang sama seperti Hanli. Saat para kultivator mengamati kedatangan Maulan dengan tatapan dingin dan juga permusuhan, cahaya menyebar dari cakrawala dan memperlihatkan lebih dari 100 garis cahaya yang terbang menuju lembah air terjun iblis. Itu sekte roh hantu. Teriakan menggema dari mereka yang mengenali mereka dan perhatian yang tertuju pada Maulan beralih ke langit. Adapun Hanli, dia juga melirik ke atas dengan dengusan dingin. Kecepatan cahaya-cahaya yang bergerak ini tidak bisa dianggap cepat. Mereka dengan tenang tiba di atas pintu masuk lembah dan turun sejauh 300 meter dari sana. Cahaya-cahaya itu menghilang, menampakkan lebih dari 100 kultivator berpakaian hitam. Semuanya kultivator sekte roh hantu. 3 orang yang memimpin mereka menarik perhatian Hanli. Dia mengenali orang yang berdiri di sebelah kiri. Itu adalah wakil ketua sekte roh hantu, Wang Tiangu. Hatinya berdebar dan dia menyapu pandangannya melewati kerumunan hanya untuk melihat Wang Chen dan juga Yan Ruyan. Wang Chen tampak sehat dan masih memiliki semua anggota tubuhnya, tetapi Yan Ruyan tampak agak pucat. Mungkinkah eksekusi iblisin tidak melukainya, atau dia hanya memulihkan anggota tubuhnya dan menyembunyikannya? Saat pikiran-pikiran ini dengan cepat muncul di benak Hanli, dia tidak dapat menemukan jawaban. Tetapi mengingat kemampuan dan reputasi Hanli saat ini, Wang Chen tidak lagi dapat dianggap sebagai ancaman. Akibatnya, perhatiannya beralih ke kedua kultivator Yuanying lainnya yang berada di depan. Kultivator di tengah adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah lebar, dengan ekspresi keras yang memancarkan aura otoritas yang luar biasa. Sekilas, orang bisa tahu dialah yang bertanggung jawab. Di sebelah kanannya adalah seorang lelaki tua dengan kulit pucat, rambut beruban, mata tajam, dan aura menyeramkan. Meskipun keduanya adalah kultivator Yuanying, mereka tampak asing bagi Hanli, seolah-olah mereka tidak ikut serta dalam pertempuran di perbatasan. Namun, kultivasi Yuanying tingkat menengah lelaki tua itu benar-benar menarik perhatian Hanli.